نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Barakallahu fikum para ibu-ibu, para ummahat, para akhwat yang insyaallah dan juga bapak-bapak di atas ya. Ada yang ikut kajian? Alhamdulillah. Seluruh yang hadir yang insyaallah senantiasa dijaga, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita masih bisa tersenyum. Masih ada sarapan tadi masih? Alhamdulillah ya. Masih sehat, masih aman dan tidak sedikit pun kurang dari nikmat Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada kita. Alhamdulillah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya. Ketahuilah bahwasanya tidak ada nikmat apapun yang tercurah kepada kita kecuali dari siapa? Allah. Alhamdulillah. Makanya bangun tidur langsung connect. Apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Alladzi ahyana. Atau bangun tidur bismika Allahumma amutu. Itu molor lagi namanya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Dan semakin mantap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bangun tidur, semua pun bangun tidur hari ini, betul? Sarapan, semuanya juga sarapan. Sehat, juga banyak yang lain yang juga sehat. Maka itu bukan sebuah ukuran keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun alhamdulillah kita bangun tidur dalam keadaan mantap masih mengucapkan asbahna ala fitratil Islam. Alhamdulillah. Ya. Aku masuk di waktu pagi masih di atas kesucian Islam. Lalu kita pun berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali sudah kita ucapkan? Oh, Masya Allah. Salat tahajud 13 rakaat. Berapa lagi, Bu? Witir 3 rakaat. Ya. Salat subuh 2 rakaat sebelum subuh. Allahu Akbar. Bukankah itu namanya merengek? Kalau minta sekali enggak merengek. Mintanya berapa kali? Minta ihdinas siratal mustaqim. Ya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada di jalan yang lurus. Jalan petunjuk. Maka setelah ma'asyal muslimin rahimakumullah, Allah anugerahkan kepada kita asas petunjuk, asal petunjuk yaitu Islam, maka kita pun meminta kepada Allah agar senantiasa ditetapkan dan dikuatkan dalam keadaan Islam. Inilah sekarang ya salah satunya hasil daripada doa kita, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk datang ke majelis ilmu. Subhanallah. Ya. Praktek dari doa kita ihdinas siratal mustaqim adalah talabul ilmi. Karena siratal mustaqim, lagi siratal mustaqim isinya 2.
Siapa yang hilang salah satunya maka bukan siratal mustaqim. Siratal bengkok namanya. Apa isi siratal mustaqim, ibu-ibu? Qala al-ulama, siratal mustaqim isinya al-ilmun nafi' wal amalus salih. Di atas Islam. Ilmu yang manfaat, ya, tidak hidup di atas kegelapan, kejahilan, kebodohan. Lalu setelah itu diiringi dengan apa? Al-amalus salih. Ilmu dan amal, ilmu dan amal. Dan itulah maksud Allah menciptakan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah ciptakan kita buat apa sih? Buat itu. Buat itu. Buat ilmu dan amal. Makanya doa kita, ghairil maghdub. Jangan seperti aku orang-orang maghdub. Kata Nabi Yahudi. Al-maghdub Yahudi yang dimurkai siapa? Yahudi. Kenapa? Karena mereka berilmu tapi tidak mau mengamalkan. Orang Yahudi itu tahu. Ya, tahu tentang Islam, tahu tentang Muhammad, bahkan mengenal Muhammad sebagai sebelum diutus seperti mengenal anaknya sendiri. Saking jentreknya, tahu jentrek itu. Saking jelasnya di dalam Taurat. Tapi mereka hasad dan kufur. Karena Muhammad bukan dari Bani Israel. Ya. Waladhdallin, bukan juga orang-orang sesat. Kata Nabi siapa? An-Nasara. Nasrani. Ya. Kristen, Nasrani. Kenapa? Sebaliknya, mereka Masya Allah semangat beramal. Bahkan dalam perkara yang paling besar yaitu tauhid, akidah. Tapi salahnya tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Yang ini berilmu tanpa amal, yang itu beramal tanpa ilmu. Maka muslim harus berada di siratal mustaqim. Dan untuk itu kita diciptakan. Dan dengan itu kita selamat. Hidup di atas yaitu cahaya ilmu. Dan hidup pun dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan ketika tidur pun dalam rangka yaitu menambah amal soleh. Makanya doa kita sebelum salam apa coba? Atau setelah salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Itu. Karena itulah tujuan kita. Oleh karena itu alhamdulillah dan semoga Allah SWT ibu-ibu doakan saudara kita di mana? Allah. Di mana? Di Aceh, di Sumatera, ya. Di Sumatera Barat, di Medan, belum lama kebakaran di Jakarta, Bandung juga sudah terdengar, Cianjur, Lumajang, semoga Jakarta aman. Semoga Pandeglang aman. La ilaha illallah. Ya. Namun subhanallah ya, mungkin 1 menit lah saya pernah mengingatkan ini. Ya, tidak bermaksud kita menganggap sial ya. Tidak bermaksud kita menganggap sial. Tapi memang subhanallah. Dan ini cocok dengan tema kita hari ini. Dengarkan ibu-ibu surat Al-Ankabut ayat 40. Cek nanti di rumah surat apa? Semoga ibu tidak kalang kabut. Surat Al-Ankabut. Surat apa, Bu? Surat kalang kabut. Ayat 40. Sebentar. Ya. Ya. Apa kata Allah ibu-ibu? Ya Allah, nih awas nih. Dan ini nyambung dengan pembahasan kita. Apa pembahasan kita Bu Nur? Naam, 10 penggugur dosa. Ya Allah, semoga kita pulang tanpa dosa. Sehingga Allah tidak perlu lagi membersihkan kita. Tapi kayaknya ini muka-muka nggak berdosa nih kayaknya. Alhamdulillah cukup kajian kita ya. La Allah, boro-boro Ustaz. Kalau dosa kelihatan mungkin nggak ada yang mau dekat sama kita nih. Allahu Akbar. Ya.
Baik, ibu-ibu, coba kita muhasabah dulu. Dengarkan dalam surat Al-Ankabut ayat berapa tadi? Ayat 40. Apa kata Allah? Fakullan akhadna bidanbihi. Semua kami turunkan azab. Kami turunkan bencana disebabkan dosa-dosanya. Turun bencana. Apa bencana contohnya? Wa minhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang kami kirim angin yang kencang. Puting beliung. Wa minhum man akhadahu sayhah. Di antara mereka ada yang disambar geledek. Wa minhum man aghraqna. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Ya Allah. Apa bu? Banjir bandang. Apalagi bu? Tsunami. Longsor. Ayo. Ini lo ayatnya lo. Fakullan akhadna bidanbihi. Setiap kalian kami turunkan azab bencana disebabkan dosa-dosa kalian. Lalu kata Allah, "Wa ma kana Allahu liyudlimahum." Allah enggak zalim kok. Allah tidak mendolimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Mereka yang zalim. Karena kedoliman yang mereka lakukan. Punten ibu. Semoga sih, subhanallah. Apa ya? Walaupun ini agak sedikit menyinggung, tapi perlu saya bacakan. Desember. Hah? Ada apa Desember? Tsunami Desember. Rangkas Desember. Tsunami Selat Sunda Desember. Nah, saya pernah dan sering menyebutkan, lihat ibu-ibu dalam surat Maryam, ya, surat Maryam ayat 88 dan seterusnya. Subhanallah. Apa kata Allah? Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Mereka mengatakan Allah punya anak. Padahal Allah lam yalid. Itu akidah kita ya. Allah tidak beranak dan diperanakan. Tapi ada kaum yang mengatakan Allah punya anak yang kebetulan memang di bulan ini ada happy birthday-nya. Betul? Ada maulidnya, ada natalnya. Mereka justru sedang euforia. Bahkan disayangkan sebagian saudara kita yang sesama akidah dengan kita, happy birthday. Mengucapkan selamat. Bahkan mengadakan gebiar bersama. Natal bersama. Dan itu diumumkan. Apa kata Allah? Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an iddah. Sungguh kalian telah melakukan sesuatu yang sangat durhaka. Sangat durhaka. Sampai kata Allah, takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir saja langit pecah. Hampir saja langit pecah. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung itu luluh lantah. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Karena masih ada kaum yang mengatakan Allah punya anak. Jadi kalau baru tsunami belum seberapa. Kalau satu gunung yang meletus belum seberapa. Hampir langit pecah. Bumi terbelah. Dan gunung-gunung luluh lantah. Anda'u lirrahmani walad. Karena masih ada kaum yang mengatakan Allah punya anak. Lalu kata Allah, wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada.
Dan Allah tidak sepatutnya dia punya anak. Kenapa? In kullu man fis samawati wal ard. Karena seluruh yang ada di langit dan di bumi. Atir rahmana abda. Semuanya hamba Allah yang diciptakan oleh hamba Allah. Dan tunduk. Dan Allah lam yalid walam. Supaya lebih yakin lagi. Besok hari apa? Woi, besok hari apa? Jumat. Ya. Yuk kita, woi maaf ya. Saya biasa memanggil santri soalnya. Oh iya mohon maaf. Lihat ibu-ibu. Besok hari Jumat baca surah apa? Naam. Iya. Lihat surat Al-Kahfi. Lihat surat Al-Kahfi ayat 4 dan seterusnya. Surat apa, Bu? Al-Kahfi. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Qala wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Quran ini diturunkan diantaranya untuk mengingatkan orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Ma lahum bihi min ilmin. Mereka sama sekali tidak di atas ilmu. Walali abaihim, juga nenek-nenek moyang mereka dulu. Kaburat kalimatan takhruju minna, sangat besar dosa. Sangat besar dosa kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka itu. Yaquluna illa kadiba. Sungguh mereka tidak berkata kecuali dusta. Kedustaan yang sangat besar dengan mengatakan Allah punya lam yalid walam wa ma qataluh. Nabi Isa tidak pernah dibunuh. Wa ma salabu. Nabi Isa juga tidak pernah disalib. Walakin syubbiha lahum. Yang dibunuh dan pernah disalib oleh mereka seseorang yang diserupakan dengan Isa. Makanya mereka lihat, kata Allah, tidak punya ilmu, bahkan nenek-nenek moyang mereka tidak di atas ilmu. Iyattabi'una illa dhanna. Mereka hanya ngikuti perasaan kayaknya. Subhanallah, namun luar biasa. Begitu gebiar. Baik, oleh karena itu Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, Allahu Akbar. Salah satunya itu yang mengundang, belum dosa-dosa yang lain. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada hadis, mau nggak dibacain hadisnya? Mau? Nabi SAW mengatakan, la yakunanna fi ummati khasafun wa qadhafun wa maskhun. Akan muncul di tengah umatku khasaf, orang-orang yang ditenggelamkan ke bumi. Qadhafun, akan terlempar, tenggelamkan ke bumi mungkin dengan apa? Tsunami, dengan apa? Longsor, terlempar dengan angin puting beliung dan seterusnya, banjir. Wa maskhun, bahkan sebagian mereka wajahnya dirubah seperti kera. Kapan? Idza syaribal khumur, apabila khamr sudah diminum. Wattakhadul qainayat, dan apabila biduan sudah disewa. Wa darabu bil ma'azif, dan apabila alat musik sudah dipukul. Sudah semuanya belum? Jadi sudah, gimana lagi? Tinggal astagfirullah, semoga kita aman. Dan jangan pernah merasa aman. Ya, jangan pernah merasa aman. Karena orang soleh pun, kalau adab Allah sudah turun, bukan hanya orang yang tidak, yang semua kena. Apakah di sebelah sana tidak ada penghafal Quran? Apakah di sebelah sana tidak ada pesantren? Semua. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum qassah. Takutilah oleh kalian, kata Allah, ujian bencana yang kalau sudah nimpa, tidak hanya orang yang zalim saja. Semuanya yaitu kena. Nanti dibangkitkan berbeda-beda. Yang ini berbangkitkan dalam keadaan buruk, yang ini dibangkitkan dalam keadaan baik. Kaum muslimin rahimakumullah, Allahul musta'an, ya. Jadi gimana? Ikut gebiar? Hah?
Mungkin kalau happy birthday-nya sebagian kita jelas ya. Tapi ada satu di balik di belakangnya. Nataru. Tahun tahun baru siapa? Masehi. Masehi gelar siapa? Al-Masih. Al-Masih. Al-Masih ada dua. Imma Al-Masihud Dajjal atau Al-Masih Isa ibnu Maryam. Jadi Masehi yang mana nih? Isa. Dan itu satu paket memang. Satu paket. Oleh karena itu, jangan beli trompet. Senang saja ngelihat kembang api di malam itu. Mana iman Anda? Nah, jangan Anda pakai kopi. Hah? Ya kan ada pakai topi apa namanya itu? Yang merah itu? Santerklas. Atau selfie cekrek di belakang pohon apa? Ya Allah. Musibah. Ustadz, aku ke mall dapat diskon Natal. Iya, Ustaz. Ya, ya, gitu. Jawabannya gak itu benar gimana? Ke mall dapat diskon tahun baru gimana tuh? Ya. Kalau euforianya karena itu tidak boleh. Tapi kalau kebetulan dapat ya gitu, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau euforia karena itu lah, itu bukan syiar kita. Bahkan bagaimana kita bahagia sementara Allah murka. Dan sudah kita saksikan Desember. Bukan sial bulan Desember. Bukan bulan Desembernya yang sial lah. Tapi ada sesuatu yang memang membuat Allah murka. Sementara kita euforia, sementara kita gebiar. Apa? Tahun? Kata para ulama, jangan Anda merayakannya. Senang saja syiar-syiar malam itu Anda lihat. Ainal iman. Itu syiar TikTok yang tidak bisa dipisah. 11, 2, 12. 11, 12. Makanya disingkat Natal tahun. Waduh Ustaz, aku sudah punya program nih, gak jadi. Programnya HS. Molor.com ya. Baik, ma'asal muslimin, la ilaha illallah, musibah itu. Ya, oleh karena itu, semoga dengan kajian ini minimal ngurangin dosa kita. Ya. Dan progres yang wajib kita, program yang harus kita kejar, progres yang harus kita buat, yaitu apa? Allah bilang, qad aflaha man tazakka. Pasti bahagia orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Qad aflaha man zakkaha. Pasti, tidak mungkin tidak bahagia orang yang berusaha membersihkan dirinya. Makanya Allah tuh sayang banget, cinta banget sama siapa? Suka banget sama siapa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka sama orang-orang yang taubat. Dan Allah sangat suka orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Karena ada sebuah analogi yang ini benar. Punten Ibu, saya ingin tanya nih semuanya. Itu badan punya siapa? Ini badan kita punya siapa? Allah. Mana dalilnya? Ayo, mana dalilnya? Masa nggak paham? Masa nggak hafal? Inna lillah wa inna comeback. Inna lillah, aku milik Allah. Bukan milik suami itu. Bukan milik ibu Anda. Bukan milik orang. La, inna lillah. Badan ini milik Allah. Saya ingin tanya. Berarti, dan bukan milik kita. Andai kata milik kita, boleh dong. Hari ini telinga kita jual, punya aku kok. Darah kita isep, punya aku kok. Bener gak? Jantung aku jual, punya aku kok. Lah, haram. Bukan milik Anda. Innalillah. Masalahnya, berarti badan ini amanah.
Ya, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang suatu saat pemiliknya akan apa? Sini balik, sini balikin, sini balikin. Wa inna ilaihi, dan aku pun akan dibalikin lagi, dipanggil, ambil lagi oleh pemiliknya. Maka para ulama mengatakan analoginya, ketika Anda dititipkan badan ini dalam keadaan bersih apa kotor? Woi, bersih apa kotor? Woi lagi. Ketika Anda betul dititipkan, diamanahkan di awal penitipan dulu, gitu. Bersih apa tidak? Allah. Makanya kenapa matinya enggak dulu coba? Kalau ibu matinya pas insya Allah aman tuh, Bu. Serius? Hah? Iya. Karena Anda balik diambil dalam keadaan suci. Selesai. Sampai para ulama mengatakan, sampai maaf ya, anak orang-orang musyrik, anak orang kafir, mati masuk surga. Kenapa? Karena dia dalam keadaan bersih. Nah, ketika pemiliknya mengamanahkan kita, badan ini ke kita dalam keadaan bersih, dan Anda nikmati, ya Allah, makan, minum, bersuami, bisnis, bla 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 bla. Wah, menikmati, benar nggak? Kita nikmati nih badan ini dengan rizki yang Allah berikan. Betul apa tidak? It's okay, tidak ada masalah. Kulu min rizkillah. Makan rizki Allah, tapi dengan syarat. Ketika suatu saat aku ambil, mohon balikan dalam keadaan bersih. Ibu minjemin mobil sudah baru bersih, Masya Allah. Baru bersih lagi. Kira-kira yang minjem itu pas balikin mobil pengen apa kitanya? Bersih lagi. Coba kalau kotor gimana? Benyok lagi. Sudah kotor benyok lagi. Lah, itu analoginya. Allah Subhanahu wa taala ya, yang rahim, penyayang, lembut, menginginkan kita bahkan tanggung jawab dan amanah kita ngebalikin badan ini yang milik Allah, amanah Allah, kembali dalam keadaan bersih. Makanya Allah bilang, qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man zakka. Sungguh bahagia orang senantiasa membersih, terus bebersih. Yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka banget sama yang suka bebersih. Ya, masalahnya ibu-ibu, teman-teman semuanya, kalau kita dalam keadaan kotor, apalagi balik dalam keadaan kotor, musibah. Musibah. Apalagi kotoran itu tidak bisa dibersihkan. Selesai. Kira-kira si Korun kotorannya bisa dibersihin gak tuh? Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib. Bisa dibersihkan? Susah. Karena innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni, membersihkan bisa bila dosa itu dosa syirik. Dosa kekufuran, kekafiran. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, yang selain itu masih mungkin Allah ampuni. Ya? Subhanallah. Sementara ma'asal muslimin Allah. Apa kotoran yang dimaksud? Bukan kotoran, maaf ya, tai ayam, tai anjing, tai apa? Tai kucing lah. Kotoran yang dimaksud kotoran jiwa yang tidak kelihatan. Hasil dari perbuatan-perbuatan yang Allah tidak ridhoi kepada kita. Itulah namanya apa? Dosa. Insyaallah muka-muka nggak berdosa nih luar biasa. Amin. Astagfirullah. Ya. Naam, dosa. La haula. Yang dosa itu membawa dampak madarat di dunia sebelum akhirat. Mana coba ibu-ibu?
Yang satu, wah miliardes. Yang satu, kismin. Tapi yang miliar ini Masya Allah. Masya Allah. Saya pernah bilang, hartanya berlimpah. Hah? Hartanya berlimpah. Mobil rumahnya bertingkat. Mobilnya mengkilat. Istrinya? Itu ibu-ibu yang ngomong, bukan saya. Luar biasa di dunia. Tetapi subhanallah, jujur saja, hatinya galau. Hatinya galau. Jam 2, jam 1, lepak-lepak, gak bisa tidur. Baru bisa tidur kalau minum pel tidur 10. Nggak bangun lagi, mati. Gundah gulana galau. Keluarga kacau beliau. Tidak ada ketenangan. Padahal luar biasa dohirnya Masya Allah. Bahkan kalau bisa ada belati ditusukkan ke tubuhnya. Dan itu banyak terjadi. Orang kaya matinya bunuh diri. Coba. Kurang apa? Di Jepang ada hutan untuk bunuh diri. Yang datang bukan miskin-miskin, kaya. Subhanallah. Saya pernah cerita ya, saya ditelepon seseorang, Ustadz, boleh nggak saya tusukkan belati ini ke tangan saya? Saya tahu siapa dia. Kenapa saya? Gundah gulana, cemas. Muncul penyakit ini, penyakit itu. Musibah ini, musibah itu. Lihat kata Allah. Lihat dalam surat Asy-Syura ayat 30. Ma asaba min musibatin, ma asabakum min musibah. Tidak ada musibah apapun yang mengena kalian pabima kasabat aidikum, kecuali sebab tangan kotor kalian. Sebab dosa. Jadi dosa itu ngundang. Surat Asy-Syura ayat 30. Ya. Wa ma asaba min musibatin, tidak ada musibah yang mengenal kita pada diri kalian, keluarga kalian, harta kalian, itu secara individu. Rumah tangga awet rajet. Bahkan terkadang ya Allah, cerai berai. Anak tidak ada yang saleh. Hidup gundah. Bisnis acak-acakan. Dosa, karena ada dosa. Yang terkadang, Bu, punten, terkadang Allah kasih tangguhan. Dibuat kaya dulu, dibuat sehat dulu, dibuat puas dulu. Dia minum khamr, dia bisnis riba, dia zina. Dia pesta musik, dia pesta segala-galanya. Dibuat enak dulu. Yes. Wa ambleshum, dan diamblaskan mereka. Siapa contohnya? Qarun. Qarun luar biasa. Ada suaminya namanya Qarun di sini ada? Ada apa dengan Qarun? Bukan nama yang salah. Tapi pemilik nama itu. Ada suaminya yang namanya Fir'aun di sini, coba. Salah apa nama itu? Atau gelar itu? Fir'aun itu raja, Bu, raja Mesir. Gelar. Ya? Nah, maka secara individu dosa itu ngundang. Ngundang malapetaka. Coba yang miskin yang di ujung kulon sebelah sana, ya Allah, naruh kepala di atas batu, kok ngorok. Malamnya dia tahajud, siangnya dia Masya Allah. Salat subuh di waktunya. Padahal makan cuma pakai pecak jengkol dikit. Sama gepuk. Ya. Hidup tenang. Ya. Gitu. Saya ketemu dengan seseorang, wallahi Bu. Dia orang kaya. Di musim haji. Dia orang kaya di musim haji. Naik mobil. Pokoknya mobilnya mobil mewah gitu. Tapi sayang. Dia cerita langsung ke saya, Ustaz Fakhruddin. Dia menangis ketika apa? Ngelihat ada jamaah haji orang Afrika atau orang mana gitu, nggak cuma pakai baju ihram, ya di tengah di padang Arafah, hiruk pikuk di padang Arafah, dia tidur beralaskan sendal jepit. Saya ini kata, ya Allah, di kamar aja kelepak-kelipuk, mobil saya kurang apa, tidur gak bisa. Galau. Ngelihat itu nangis, coba saya dikasih itu saya mau.
Oh, saya bayar berapa miliar itu tidur dia, katanya. Galau. Jangan jawab ya. Ada yang lagi galau di sini? Jangan jawab. Berarti. Dan dosa itu juga tadi dalam surat Al-Ankabut. Makanya disebutkan dalam surat Al-Ankabut. Ada yang kami tenggelamkan, ada yang kami dengan banjir bandang, ada yang kami yaitu tiup dengan angin yang puting beliung. Kenapa? Karena dosa mereka. Itu di dunia. Yang terkadang Allah yaitu tadi itu Allah urung dulu. Wa amhilhum ruwaida, kata biarkan aja, biarkan. Nanti satu saatnya diampleskan sama Allah. Sebagaimana Jadi hati-hati, jangan bermudah dengan dosa. Dosa itu ngundang. Ya, baik secara individu maupun jamaah, termasuk dosa itu berpengaruh kepada orang sekitar kita, kepada anak kita, kepada suami kita, kepada istri kita. Ya. Dan jangan tanya di akhirat. Ya. Justru akhirat itu disebut Malik Yaumid, hari pembalasan. Kira-kira ibu-ibu ini yang berat pahalanya apa dosanya? Coba. Masing-masing jawab. Ngaku. La ilaha. Semoga ya Allah, semoga diringankan sama Allah. Semoga diberatkan pahalanya. Kan hafal surat Al-Qari'ah ayat 8 sampai 11, kan hafal enggak? Wa amma man khaffat mawazinuh. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, yang gede dosanya. Yang besar yaitu perbuatan dosanya. Wa amma man khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan timbangan kebaikannya, timbangan amal salehnya, kesolehannya. Wa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya dan hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang sangat panas. Yo Allah. Ada yang mau daftar neraka? Coba acung. Dan saya masih bersyukur saya laki-laki. Karena yang paling banyak di neraka. Iya, kata Nabi begitu. Alhamdulillah Allah ciptakan saya laki-laki. Alhamdulillah bukan cewek. Tapi insya Allah yang ada di sini semuanya insya Allah menjadi bidadari surga. Amin. Nah, pertanyaan ibu-ibu, punten. Ada tidak di antara kita yang luput dari dosa? Ada tidak? Sip. Secara tabiat kata Nabi, kullu bani adama khata. Ini bani Adam apa bani apa nih? Bani Darwin, ada bani Darwin. Nauzubillah. Kita ini bani Adam semua ya. Anak manusia pertama Adam, bukan monyet. Kullu bani Adam, seluruh anak Adam khata. Kondusif melakukan dosa. Disengaja. Besar. Ya Allah. Makanya Nabi, punten, kata Nabi SAW, istaqimu. Istiqomahlah kalian. Tapi kata Nabi, walan tuhsu. Segagah apapun keistiqomahan kalian, tidak akan sempurna. Pasti pernah melakukan dosa kecil atau besar. Ya, kecil atau besar. Makanya karena Nabi wa khairut tawabin wa khairul khata'in, sebaik-baik pelaku dosa yaitu yang mau tahu. Dan harus takut. Kenapa? Karena subhanallah ibu-ibu, ada daya tarik lebih kepada dosa lebih besar daripada kepada amal soleh. Sekali lagi. Ada daya tarik, ada faktor yang menuju dosa lebih besar daripada faktor menuju kesolehan. Itulah ujian kita. Makanya luar biasa. Yang masuk surga itu ya Allah luar biasa. Yang betul-betul sabar. Dan lurus cahaya dan istiqamah. Apa daya tarik menuju dosa, Bu? Satu. Dunia itu sendiri. Faktor eksternal, ada faktor eksternal. Faktor eksternal pertama yang membuat Anda kondusif dosa, dunia itu sendiri.
Karena dunia ini gimana Bu? Dunia ini. Allah sifati apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul, nipu kita. Dibuat kita terbuai, betul gak? Dibuat kita berangan-angan, betul gak? Dibuat kita, woi, apa di otaknya Bu? Duit, 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 duit. Cuan, 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 cuan. Hah? Punya ini, punya ini, punya ini. Akhirnya apa? Sikut sana, sikut sini, bunuh sana, curang sini, culas sini, korupsi sana. Yang penting, duit. Dunia. Makanya kata Nabi, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia itu sangat indah dan memukau. Tapi kata Nabi, takut dunia, takutilah. Takutilah. Subhanallah. Ya. Tidaklah hancur umat sebelum kalian, kata Nabi, kecuali karena fitnah dunia. Makanya kata Nabi, mal faqru akhsha alaikum. Subhanallah. Nabi mengatakan bukan kefakiran yang aku takutkan terjadi. Tidak. Bukan. Yang aku khawatirkan bukan kefakiran. Walakin akhsha an tubsatu alaikumud dunya. Justru yang sangat Nabi takutkan ketika Allah dibuka. Sekarang kan secara global dunia sudah dibuka. Mana? Di zaman Nabi masih apa ada pesawat terbang? Enggak ada. Paling juga onta terbang. Enggak terbang juga itu onta. Bangunan mana? Pencakar langit enggak ada. Di zaman Nabi. Sudah dibuka dunia. Dan sudah membuat lalai. Ya Allah. Pergi sebelum subuh ke tempat bisnisnya. Balik ba'da isya. Sholat wes bablas. Dah nggak ingat lagi sholat. Nggak ingat lagi aurat. Pergaulan bebas. Hayya ala shalah, masih nongkrong Bu di sebelah sana. Ya Allah. Pergaulan bebas. Zina. Khamar. Saya kemarin kedatangan tamu. Seorang anggota DPR. Dia bilang, Ustaz, saya punya pertanyaan. Apa? Saya adopsi anak. Boleh enggak? Anak siapa? Itu anak tetangga. Kenapa? SMA sudah hamil. No. Diusir oleh keluarganya, diusir sama sekolahnya. SMA sudah hamil. No. Dan saya baca di KPI, ya Allah, 62% anak SMA di negeri ini tidak suci. Itu tahun 2024, 2025 udah nambah kali itu. Nah, pergaulan bebas dunia. Sikut sana, sikut sini, ambisi sana. Tanpa melihat halal hak. Cari kedudukan dunia. Ya, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor apa? Hawa. Faktor eksternal. Yang kedua yaitu si akang iblis. Si akang setan. Yang senantiasa menggembosi kita. Apakah setan libur, Bu? Enggak. La ugwiyannahum ajma'in, kata setan, akan aku sesatkan semuanya. Sehingga ya Allah, kau tidak akan dapatkan sebagian mereka bersyukur. Setan yuwaswisu fi sudurinna. Bu, yang saya ingin tanya, yang indah itu surga? Yang indah itu surga atau buah yang dilarang sama Nabi, sama Allah? Jawab. Adam ketika dimasukkan ke surga, yang indah itu surga atau buah yang dilarang sama Allah? Yang indah surga tentunya. Tapi setan bikin kamuflase. Yang jelek dibuat indah. Yang jelek dibuat indah. Kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan dibuat memukau. Dunia dibuat indah seakan-akan abadi. Subhanallah. Setan tidak pernah berhenti, tidak pernah libur, cuti, menggoda Anda. Baik, itu faktor eksternal. Faktor internalnya apa? Di sini ada apa? Ada hawa. Nah, ya Allah. Yang kata Allah, innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu senantiasa mengajak kita, menarik kita untuk keburukan.
Tapi Allahu Akbar, alhamdulillah. Allah Rahman dan Allah tahu kita ini lemah. Allah tahu kita ini mudah tergoda. Tapi tenang saja. Kita memiliki Rabb. Saya ingin tanya, Rabb Anda siapa? Allah. Ingin Anda lurus apa bengkok? Ingin Anda gelap apa bercahaya? Ingin Anda bahagia atau celaka? Ingin Anda masuk surga atau neraka? Oh, luar biasa. Ada sebuah cerita, ibu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang ibu di salah satu peperangan, dan dia dalam posisi sebagai di kelompok musuh. Ya, di satu peperangan Nabi SAW. Lalu kalahlah mereka, lalu tertangkaplah tawanan-tawanan. Salah satu tawannya seorang wanita. Ketika dia ditawan, dia menangis. Dia galau. Kenapa? Karena dia mencari seorang putranya yang balita. Maka dia sambil menangis, sambil galau mencari di antara yang terbunuh di medan perang. Tiba-tiba dia dapatkan anaknya masih hidup. Masya Allah, dengan penuh kesedihan dan kegembiraan, dia dekap anaknya. Dia dekap, dia susui dengan kasih sayang seorang ibu. Lalu kata Nabi SAW, At-tarawna. Ketika Nabi melihat kondisi itu, Nabi tanya kepada sahabat yang lain, At-tarawna, hadihi tarihatan waladaha finnar. Apakah mungkin menurut kalian ibu ini setelah mendapatkan anaknya ketika sudah lama mencari dan dia dekap, mungkin nggak ibu ini melempar anaknya ke api? Kata para sahabat, kalla ya Rasulullah, oke, gimana? Ya, dia tercari, dia dekap, dia nangis, dia dapatkan bahagia. Maka mana dilemparkan ke api? Nabi ternyata ingin membuat permisalan. Kata Nabi, lallah. Sungguh Allah arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Dan Sahih Muslim, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba daripada ibu ini kepada anak. Alhamdulillah. Ya Arhamar. Makanya kalimat pertama yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Cuma sayang, kita ini nggak suka disayangi. Sayang hambanya tidak mau dikasih tidak disayangi. Disayangi. Tapi tetap aja ngelunjak. Tetap aja goblok. Tetap aja dia kubur. Syirik. Ya. Durhaka. Subhanallah. Sedurhaka apapun tetap masih Allah. Ibu-ibu punten. Kalau ibu punya anak rada belokok dikit. Bukan soleh. Toleh bin tolol dikit. Naudzubillah, tapi insya Allah nggak ada ya. Ya Allah, ngelunjaknya luar biasa. Ngelunjaknya luar biasa. Sudah sangat melampaui batas. Lalu ibu pukul, ibu usir. Kalau suatu saat dia datang menangis, Umi, aku minta maaf. Kira-kira sang ibu bagaimana? Ibu yang ada di hati kasih sayang, ingin kebaikan untuk anak. Sini nak. Lallah. Kata Nabi, Allah lebih sayang daripada ibu itu kepada anaknya. Subhanallah. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Rabbil alamin. Karena dia ar-Rahmanir Rahim. Tapi awas ya, dia juga Malik Yaumiddin. Ente nggak mau disayangi, awas loh. Nanti harus ada pembalasan loh. Oleh karena itu, ma'asal muslimin, secara umum Allahu Akbar. Allah turunkan dalam kehidupan ini ada undang-undang dasar kehidupan. Saya ingin tanya, apa undang-undang dasar kehidupan? Agama. Agama. Yang dengannya Allah mengutus para rasul, mengutus yaitu kitab. Kitab ini adalah undang-undang dasar alam semesta. Dalikal kitab. Itulah kitab. La raiba fihi. Yang tidak ada keraguan di dalamnya, semuanya kebenaran. Hudan sebagai petunjuk. Lil muttaqin.
Bahkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Lalu diturunkan seorang rasul, ya Allah, yang rasulnya sayang banget sama kita. Muhammad itu, oh, laqad ja'akum rasulun. Telah datang ke tengah kalian seorang rasul. Min anfusikum, dari bangsa kalian, bangsa manusia. Azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat atas dirinya bila ada sesuatu yang membebani kita. Dia sangat ingin meringankan kita. Harisun alaikum, begitu semangat memberikan hidayah kepada kalian. Bil mu'minin, dan kepada orang yang beriman. Raufur rahim. Sangat lembut rahim. Menginginkan hidayah kepada kita. Sehingga siapa yang ingin selamat, tauladani dia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah jelas undang-undangnya. Al-Quran dan Sunnah di atas agama yang hak. Inna dina indallahil Islam. Lalu tetap saja kan kita dosa? Enggak, ya sudah. Tapi sini kata tetap balik. Ya, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, mumpung masih hidup. Ya. Karena, dan jangan sampai terlambat, dan kita harus optimis. Ya ibn Adam, kata Allah dalam diskusinya, ya ibn Adam, hai anak Adam, lau balagat dunubuka ananas sama, kalaupun dosamu meliputi seluruh langit, dosanya gede. Kalaupun dosamu meliputi seluruh langit dan bumi, summa astaghfartani, lalu kau minta ampun istighfar kepadaku, maka aku ghafartu lak, akan aku ampuni kau, la ubali, bodoh amat berapapun dosanya. Allah, berapapun dosa. Karena kata Allah, ya, ya ayyuhalladzina akul, lihat dalam surat Az-Zumar ayat 53 dan 54. Kul, katakanlah ya ibadiyalladzina asrafu. Surat Az-Zumar ayat 53 sampai 54. Kul, katakan Muhammad, bilangin sama kaum umatmu. Alhamdulillah ayat ini nyampe ke kita nih. Ayat optimisme nih. Tidak boleh pesimis. Waduh Ustaz, aku dulu. Ya sudah dulu. Ya. Az-Zumar ayat 30, 53, 54. Kul, katakan ya ibadiyalladzina asrafu, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang telah durhaka, yang telah segala-galanya kepada Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa, tenang. Ojo putus, ulah putus asa, tenang. Santai, slow man. Ya? La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena berapapun dosamu akan aku ampuni. Innahu huwal ghafuru rahim. Lihat ya. Indah banget nama itu, Bu. Ghafur. Sangat pengampun. Rahim, sangat sayang. Lebih mudah mengampuni daripada kita dengan sesama. Coba kalau ibu punya tak salah sama tetangga, salahnya gede banget. Lalu berpapasan di pinggir jalan, Mbak maafin ya. Enteng. Hah? Ibu sambil naik motor, maafin ya, gitu. Diterima nggak? Dosanya gede soalnya. Susah. Tapi Allah lihat, ibu sambil naik motor, astagfirullah, astagfirullah. Diampuni nggak? Sambil tiduran, astagfirullah, astagfirullah. Hah? Ya Allah, mudah banget. Bener nggak? Coba sama tetangga, nggak cium tangan, nggak bisa itu. Cium kaki kali. Dihinakan kita. Allah mudah banget. Ghafur rahim. Bahkan membuka tangan ampunannya di siang hari bagi pelaku dosa di malam hari. Membuka tangan ampunannya di malam hari bagi pelaku dosa. Lalu kata Allah, wa anibu ila rabbikum, kata Allah. Ya sudahlah, sini nak, kembali nak, sini nak kembali. Wa anibu, baliklah sini, coba balik sini. Gak apa-apa, udah. Ya, cukup lama kau menjauh, sini balik. Wa anibu ila rabbikum. Wa aslimulah. Dan berserah dirilah, sini berserah diri. Dan nyerah sini. Ya.
Lalu kata min qabli ayyatiyakumul azab. Sebelum datang azab sama kamu. Kamu terus menjauh, apalagi sampai deadline terakhir. Kapan Bu deadline terakhir, Bu? Woi, kapan deadline terakhir? Woi lah gitu. Hah? Kapan deadline terakhir? Deadline terakhir 2. 1 ketika napas sudah sanggup. Sakarat. Nah, sebelum datang. Kapan sakaratnya Ibu-ibu? Ayo, kapan sakaratnya? Tidak tahu. Ayo, jangan terlambat. Sebelum sakarat dan sebelum matahari muncul dari, alhamdulillah masih dari timur tadi pagi, Bu. Besok dari timur pada dari barat, Bu. Besok hari Jumat loh. Kiamat hari Jumat, ya, Til. Kiamat hari Jumat. Ya. Maka ibu-ibu, la ilaha illallah. Makanya lihat subhanallah, lihat dalam surat At-Tahrim ayat 8. Surat At-Tahrim ayat 8 jelas banget. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Allah dipanggil kita nih. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayolah balik. Comeback sini. Bertobatlah kepada Allah ya Rabbi, subhanallah. Siapa yang punya kepentingan? Allah sahabat ibu sih? Hei, Allah apa kita sih? Kita. Tapi begitu dia sayangnya sama kita, dipanggil kita. Ayo sini. Mau kapan? Ayo. Yang penting ente jangan terlambat ya. Surat ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, dipanggil kita dengan panggilan indah. Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa hadiahnya, Bu? Apa hadiahnya? Lanjutkan. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum. 1. Semoga Allah menghapuskan dosa-dosa kalian. Dan semoganya itu pasti. Asa rabbukum. Barangkali dan semoga Allah menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum jannat. Dan kalian akan dimasukkan ke surga. Tajri min tahtiyal anhar. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. La yakhzillahul nabiyya waladina amanu ma'ah. Yang Allah tidak akan hinakan Nabi dan orang beriman. Nuruhum. Mereka akan bercahaya. Baina aidihim wa bi aimanihim. Di depan dan di kanan kiri mereka. Yaqulun. Dan mereka akhirnya berkata. Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami. Lana. Dan ampuni kami. Innaka ala kulli syai'in. Ya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah. Coba ibu-ibu muhasabah. Ya. Dan jangan pernah bilang ustad aku dulu, ustad aku, ya biarlah dulu. Mungkin sebagian kita ada nggak dulu, mohon maaf yang nggak berjilbab, ada nggak? Semuanya. Ya. Gitu. Datangnya kemana, Bu? Ke majlis apa ke sana? Datangnya ke majlis ilmu apa ke sana? Sono datangnya. La ilaha illallah. Dulu ustaz saya dulu pernah syirik, ustaz saya dulu pernah bid'ah, ustaz saya bahkan terjerumus pada dosa-dosa besar. Yang ini khamar, yang ini zina, yang itu riba, yang itu korupsi, yang itu pesta-pesta yang diharamkan. Ya sudahlah. Gak usah cerita ya. Tutup saja. Karena Allah suka, ya, suka menutup dan Allah akan menutup kita. Baik. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, ya. Alhamdulillah. Berarti hari ini masih ada kesempatan tidak? Masih. Tapi pertanyaannya mau balik apa tidak? Ya Allah, semoga Allah mudahkan kita. Ya. Ibu-ibu, subhanallah. Ibu tahu tukang sihir Fir'aun? Ibu tahu tukang sihir Fir'aun? Tukang sihir Fir'aun, tukang sihir kafir, kufur. Ketika ya terjadi tandingan sihir dengan mukjizat Musa, ketika mereka melemparkan tongkatnya menjadi ular-ular, akhirnya Musa pun melengkat tongkatnya mencaploki ular-ular mereka. Dan mereka tahu bahwasanya itu bukan sihir. Mereka langsung sujud kepada Allah.
Dan mereka mengatakan, aku beriman dengan Rabbnya Musa. Wah, dibunuh sama si Firaun. Maksudnya kata para ulama, di antara taufik Allah, Allah mudahkan Anda bertobat di akhir hayat. Makanya ibu, semoga kita husnul khatimah. Ada non-muslim, Bu, ada non-muslim umurnya 60 tahun sehari. Non-muslim, kafir. Umurnya 60 tahun sehari. Pas jangkep 60 tahun dia mengucapkan la ilaha illallah. Setelah sehari meninggal. Surga apa neraka itu? Gimana enggak sayangnya Allah. Dan itu terjadi di tengah seorang sahabat. Ada seorang sahabat ketika mau perang Uhud datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku ingin ikut perang bersamamu. Masuk Islam dulu, aku perang dulu. Kata Nabi, masuk Islam dulu, baru kau perang. Akhirnya dia langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna masuk dia kemudian perang Uhud terbunuh. Maka Nabi tersenyum, subhanallah. Yadkhulul jannah wa lam yasjud lillahi sajdah. Subhanallah kata Nabi. Sambil senyum Nabi bilang, subhanallah, masuk surga enggak pernah sujud. Masuk surga enggak pernah sujud sekalipun. Loh. Lihat taufik. Masalahnya ibu kan tidak tahu kita kapan mati, benar nggak? Jadi kapan tobatnya besok? Hah? Kapan kita merubah dirinya? Wasari'u, cepat. Pastabikul wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Cepatlah untuk mengejar ampunan dan surga Allah. Janganlah lama. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, agar dosamu berguguran. Dan agar kita pun pulang dalam keadaan bersih. Ada 10 tips. Ada 10 tips. Ya. Ada 10 tips yang bisa kita lakukan agar ibu-ibu pun, agar kita pun pemahamannya bukan sekedar taubat ya. Bukan hanya taubat, ada perkara-perkara lain di sana yang bisa mengurangi dosa kita, mengentaskan dosa kita. Ibu, kalaupun berdosa, nggak mungkin nggak berdosa, minimal nanti pahalanya lebih berat daripada dosa. Karena kata Allah, fa'amman sakulat. Kalau tadi fa'amman khaffat. Fa'amman sakulat mawazinu. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, bahwa fi isyatir radiyah. Maka kehidupannya akan Allah ridai di dunia dan di akhirat. Bahkan kalau Bu punten, kalau sudah perbuatan amal solehnya banyak, sebanyak lautan, maka ada najis sedikit gak berpengaruh. Ingin tanya, ibu kalau ada darah secucur, ada darah menetes ke laut, pengaruh nggak? Makanya para sahabat ibu-ibu, para sahabat itu, kalaupun pernah berdosa, contoh, mungkin pernah dengan Ibnu Abi Balta'ah. Ibnu Abi Balta'ah, seorang sahabat mulia, tapi qadarullah dia pernah melakukan apa coba? Perbuatan dosa besar. Apa? Dia membocorkan, yaitu pembocoran rencana penyerangan Nabi ketika Fatuh Makkah. Nabi suruh bilang, jangan dikabarkan, kita akan serang Makkah, pembukaan kota Makkah. Tapi Abu Balta'ah nulis surat kepada keluarganya, Muhammad, Rasulullah mau menyerang Makkah. Lalu Allah turunkan wahyu kepada Muhammad Rasulullah SAW. Bahwa Abu Balta'ah. Dan dia mengirimkan surat pembocoran itu dengan seorang wanita diutus untuk pergi ke Makkah. Maka Nabi perintahkan Ali dan Khalid bin Walid. Ali, kejar ada seorang wanita. Ambil surat di kepala. Jadi surat itu dipuntel di di rambutnya. Ya, ketika nyampe, kesinikan surat. Surat apa? Surat. Kalau tidak, aku telanjangin kau kata. Akhirnya dibuka, ternyata dari Abu Balta'ah. Dipanggil Abu Balta'ah. Dan Umar pun datang. Kata Umar, Rasulullah biarkan aku penggal leher dia. Karena dia membocorkan satu rahasia besar. Lalu kata Nabi, sebentar. Lalu ditanya Abu Balta'ah, malah kata papa, kenapa kau lakukan itu? Ya Rasulullah, mohon maaf. Aku punya harta di Mekah. Aku punya keluarga di Mekah.
Aku takut mereka. Mereka harus siap-siap kabur minimal. Jaga hartanya. Mereka musyrik. Tapi namanya punya keluarga, sayang sama keluarganya. Maka kata Nabi SAW, kata Umar, wahai Umar, tahukah bahwasanya Abu Baltah ini seseorang yang mengikuti perang Badar. Dan Allah telah mengampuni semua pengikut perang Badar. Maksudnya apa? Kata para ulama subhanallah. Kalau amal soleh kita terlalu banyak, ketika lakukan perbuatan buruk pun semoga tidak berpengaruh. Seperti tidak berpengaruhnya darah kepada air lah. Makanya jangan pernah mencaci sahabat. Karena sahabat itu amal solehnya seperti lautan. Terjadi perang Siffin, perang Jamal, saling membunuh. Ya sudah, itu tetes darah. Kalaupun itu dosa, tetes darah yang nyelup ke langit, ke air lah, laut. Tidak berpengaruh. Tetap mereka sudah menjadi ahli surga. Kaidahnya apa tadi? Kaidahnya fa'amman saqulat mawazin. Semoga kita termasuk yang paling berat, yaitu amal solehnya. Nah, ma'asal muslimin, ada naam, tips 10 tips ini diambil dari kitab Majmu' Fatawa Al-Imam Ibnu Taimiyah, halaman jilid 7, halaman 487. Kata beliau, qaddalat nususul kitab wa sunnah. Dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah telah menunjukkan ana uqubataz dzunub, bahwa akibat dosa, akibat perbuatan tazulu anil abdi, bisa hilang, bisa yaitu terhapus dari hamba binahwi asra'at asbab, dengan 10 sebab. Satu, kita sebutkan dulu ya. Satu, yang pertama ahaduha at-taubah. Yang pertama taubat. Muttafaqun alaihi bainal muslimin, dan ini sepakat seluruh kaum muslimin. Kalau taubat beres sebesar apa. Oke, nanti kita jelaskan bagaimana taubat. Yang kedua, as-sani al-istighfar. Banyak istighfar, banyak minta. Astagfirullah, astagfirullah. Ya. Yang kedua apa? Banyak istighfar. Yang ketiga, al-hasanat al-mahiyah. Amalan-amalan soleh yang bisa menghapus dosa. Amalan-amalan soleh, perbuatan-perbuatan kesolehan. Ya, perbuatan-perbuatan kesolehan. Yang keberapa, Bu? Yang keempat, doaul mu'minina lil mu'min. Doa orang-orang beriman kepada yang beriman yang lain. Doa orang lain kepada kita. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi. Ya. Doa orang lain kepada kita. Doa orang yang beriman kepada orang yang beriman. Makanya nanti kita jelaskan dikit ya. Yang kelima, mayahdilahu min sawabil amal salihah. Apa-apa yang dihadiahkan kepadanya dari amal soleh. Sementara dia sudah mati. Hadiah amal soleh dari yang masih hidup. Itu juga menghapus. Ya, nanti jelaskan ya. Hadiah mayuhda lahu min sawabil amal as-salihah, yang dihadiahkan kepadanya dari amal soleh dari yang masih hidup. Maksudnya dia sudah wafat. Insyaallah ya. Nanti kita jelaskan. Yang keenam apa, Bu? Yang keenam ya. Syafa'atun Nabi. Di antara penghapus dosa, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pemberi syafaat di hari kiamat. Dan seluruh pemberi syafaat. Siapa yang beri syafaat? Bukan hanya Nabi. Bisa malaikat, bisa ibu, bisa bapak, bisa anak, bisa guru, bisa murid. Syafaat itu yaitu memberikan pertolongan. Yang kedua, al-masaib. Ujian-ujian yang menimpa kita. Yang keberapa itu? Yang ketujuh. Nah, al-masaib, ujian-ujian yang menimpa kita. Musibah-musibah. Ibu dikenakan musibah. Waduh, tadi najong Ustaz. Najong apa? Tersandung tadi. Nah, itu semua ujian bagi mukmin, tapi dengan syarat ridho dan sabar. Itu salah satunya penghapus dosa. Oke? Yang keberapa, Bu? Yang kedelapan, ma yahsulu fil qabr. Apa yang terjadi di kuburan? Dari fitnatul kubur, dari fitnah kuburan. Fitnah kuburan apa, Bu? Pertanyaan mungkar dan nakir. Wadogtoh.
Dan ya, dok apa Bu? Nanti Ibu akan berpengalaman ya. Di kuburan kita akan digencet dulu semua. Himpit. Di kuburan semua kita akan dihimpit. Bagi mukmin itu sebagai salah satu penghapus dosa. Nggak mungkin nggak. Karena kata Nabi, andai kata terhindar dari himpitan kuburan, niscaya Sa'ad bin Mu'adz akan terhindar. Sa'ad bin Mu'adz pun tetap akan terkena himpitan kubur. Naam, ya, dan rasa takut yang ada di kuburan. Kemudian yang ke-9, ahwalu yaumal qiyamah. Kejadian-kejadian hari kiamat. Itu juga bagi mukmin, kejadian-kejadian hari kiamat, maksudnya setelah hari kiamat ya, di padang mahsyar, ya, dihisab, di apalagi Bu, ditimbang, nanti kita suruh apa? Melewati jembatan. Itu pun akan ada cerita, akan ada yang secepat kilat, ada yang seperti angin merembus, ada yang dia jalan dengan mukanya, tangannya, sampai tercabik-cabik tapi selamat. Karena ada kalalib, ada apa namanya? Ada kail-kail dari besi dan di bawahnya neraka jahanam, dia selamat. Tapi nah, bagi mukmin tuh cabikan itu penghapus. Semoga kita enggak seperti itu. Ya enggak enak ya. Tapi masih mending Bu daripada kejebrus itu Bu. Al-Ashir yang terakhir yang ke-10, rahmatullah. Ini yang paling kita harapkan. Ya. Rahmat Allah. Wa maghfiratuhu, dan ampunannya bila sababin, tanpa sebab. Tanpa sebab. Maksudnya tiba-tiba Allah kasih kita rahmat. Ampunan. Akhirnya Allah bebaskan kita. Oke. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jam 11. Boleh tambah dikit ya? Oke. Pertama Ibu, terkait taubat sudah sedikit banyak tadi sudah saya sebutkan. Tapi ingat ya, taubat itu syaratnya 3 tambah 1 bila ada dengan anak Adam. Apa 3 Ustaz? Yang pertama, an-nadam. Sedih, astagfirullah. Sedih. Menyesali. Aku. Menyesali. Astagfirullah. Menyesali dosa yang itu. Yang kedua, yaitu al-iqla'. Mencopot. Copot, ya sedih tapi masih di situ gimana? Mencopot. Dicopot perbuatan dosa, maksiat, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Dicopot. Yang ketiga, al-azm. Berazam kuat, aku tidak akan balik. Sudah. Berazam kuat, aku tidak akan balik. Oke? Ustaz, aku sudah lakukan itu, tapi sebulan aku gitu lagi. Ya sudah tobat lagi. Enggak apa-apa. Ya sudah. Yang penting jangan diprogram. Dikala itu iman lagi naik, nangis, sedih. Astagfirullah. Sebulan lali deui. Sebulan lupa lagi, tobat lagi. Ustaz, apakah itu tobat sambal? Tidak. Bukan. Tidak. Tobat sambal, hari ini pedas, besok makan lagi pedas. Ya. Ya, itu bukan tobat sambal. Karena sesoleh apapun Anda, tetap saja terkadang iman turun, imannya ngegubrak kadang-kadang. Makanya yang di antara yang perlu kita jaga itu jaga iman. Supaya iman kita terus tambah. Makanya ini salah satu nih kita nambah iman nih. Berteman dengan orang soleh, ingat negeri akhirat. Tambah iman kita. Karena terkadang iman itu luntur. Udah ditobat, balik lagi. Tobat lagi. Lakukan yang tadi. Yang penting jangan diprogram. Aku bulan ini tobat, nanti juga. Ya. Lah, ya. Yang ketiga, yang keempat, bila terkait anak Adam harus tahallul, minta dihalal. Pernah apa? Pernah ghibah. Pernah kehormatannya, mencabik kehormatannya, pernah mengambil haknya, hartanya, minta halal. Karena akan digantung sama Allah. Kalaupun Anda tobat, tetap digantung.
sampai saudaranya menghalal. Makanya hati-hati. Ya Allah, ya pastikan suami tidak merasa terzalimi, anak-anak kita, tetangga kita, ya, partner bisnis kita, anak buah kita. Usahakan zero dosa. Kalaupun mau berdosa sama Allah saja, lebih ringan. Allah Arhamar Rahimin. Manusia susah. Oke. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Ya, itu taubat. Yang kedua yaitu banyak istighfar. Ibu, istighfar itu apa sih? Istighfar secara bahasa dari al-maghfirah. Ya. Al-maghfirah ampunan. Al-maghfirah itu secara bahasa migfar. Migfar itu apa sih, Bu? Migfar itu helm yang kuat yang dipakai untuk berperang, namanya migfar. Apa fungsinya migfar? Fungsinya migfar satu yaitu ya menutupi, yang kedua melindungi. Menutupi dan melindungi. Menutupi apa, Ustaz? Naam, yaitu kita istighfar kepada Allah agar menutupi aib kita. Karena subhanallah, paling kita takut aib kita terbongkar. Mending apa di dunia, apalagi di akhir ditutup aib kita. Makanya ibu-ibu, kebanyakan kita ini dihisab. Tapi semoga hisabnya mudah. Apa hisab yang mudah itu, Bu? Allah akan sebutkan dosa-dosa kita, tapi person to person, tidak diumumkan. Lalu kata Allah, aku sudah tutup kau ketika melakukan dosa di dunia, sekarang pun aku tutup dosa-dosamu, akhirnya kita dimasukkan ke surga. Kan ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ada masuk surga dihisab, tapi hisabnya ringan. Ya, ditutup aib kita. Yang kedua yaitu melindungi. Melindungi dari apa? Melindungi dari akibat dosa. Itu fungsi istighfar. Aib ditutup dan dilindungi dari akibat dosa. Kenapa? Karena dosa itu tadi akan berakibat buruk pada pribadi, pada keluarga, pada anak, bahkan pada yaitu masyarakat. Lihat, tadi sudah kita sebutkan contoh-contohnya. Ya. Maka ma'asyal muslimin, ya Allah, ya. Makanya kata Nabi mengatakan tuba, berbahagialah. Berbahagialah orang-orang yang banyak istighfar. Bu. Bahkan istighfar, Ustaz. Kata para ulama, minimal. Ketika Anda pun masih dosa tapi masih berdosa tapi masih istighfar, minimal ente masih ingat ente sama Allah. Tahu ini dosa, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tahu riba itu dosa, masih astagfirullah. Ada safety. Masih ada yaitu sesuatu yang menghalangi yang menyadarkan kita. Maka insya Allah Allah tolong. Satu saat Allah akan tolong Anda selama Anda masih mau beristighfar. Apalagi istighfarnya tentunya dibarengi dengan taubat. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ini bagus. Jadi yang paling tinggi taubat, di bawahnya istighfar. Karena taubat itu totality. Kalau istighfar tadi itu astagfirullah, ngomelin suami astagfirullah, tapi masih ngomelin itu astagfirullah. Tapi masih mending. Masih ada ingat sama Allah. Ya. Masih ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu subhanallah. Minta ampun, banyak istighfar itu banyak bonusnya. Masya Allah, ya. Bu, banyak istighfar banyak bonusnya. Lihat dalam surat Nuh ayat 10. Nuh ayat 10 dan selanjutnya. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan istaghfiru rabbakum, banyaklah istighfar kalian kepada Rabb kalian. Istighfarlah. Innahu kana ghaffara, sungguh Allah itu Maha Pengampun. Apa yang didapatkan? Yursilis sama'a alaikum midrara. Langit akan turunkan hujannya deras, hujan yang berkah. Wa yumdidkum bi amwalin, Allah akan luaskan harta. Wal banin, dan anak-anak. Wa yumdidkum wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Allah akan kasih kalian itu kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Lihat, Bu, Masya Allah. Bu, kita minta maaf sama, mungkin gak Ibu punten? Ibu punya salah sama teman. Minta maaf, dimaafin.
Cukup itu paling. Ada nggak minta maaf sama temen, pas minta maaf bukan hanya dimaafin, tapi dikasih mobil, dikasih rumah, ada nggak? Nggak ada. Allah, lihat kata Allah, istaghfiru rabbakum, sini istighfarlah. Innahu kana ghaffara. Allah Maha Pengampun. Lalu ditambah bonus. Yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'alkum jannatin wa yaj'alkum anhara. Allah akan turunkan hujan dengan berkah. Ya, Allah akan luaskan harta. Allah akan luaskan itu anak-anak. Kebun-kebun, sungai-sungai mengalir. Makanya kata Nabi, dengarkan ibu-ibu, man aksar minal istighfar. Siapa yang banyak beristighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah akan berikan jalan keluar dari segala kesulitannya. Wa min kulli daikin makhraja. Dari segala kesempitan Allah akan buka kesempitannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rizki dari jalan yang tidak dikira. Tuh, bonusnya banyak. Oleh karena itu subhanallah, Bu, Nabi menjelang akhir hayatnya turun surat apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Nabi suruh. Makanya kata Nabi, aku tidak pernah sehari kurang dari 100 kah? Tidak pernah. Yo ibu-ibu, ya. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi dihayati, ya. Yang artinya, ya Allah, ampuni aku, tutup aibku, lindungi aku dari dosa-dosa dan pengaruh dosaku. Minimal banyak istighfar. Walaupun terkadang kita masih belokok. Masih goblok dikit. Iya. Minimal, ya, ibu tahu itu dosa. Tahu. Tapi belum meninggalin Ustaz. Aduh, kok masih Ustaz? Astagfirullah. Sebagian ulama ditanya, Ustaz, umrah tanpa mahram gimana? Boleh. Ya, yang sahih, hati-hati. Tapi sebagian ulama mengatakan, ya sudah, banyaklah istighfar, banyaklah istighfar. Ada pembandingnya. Tapi tidak bermudah-mudah ya, jangan sampai bermudah. Ya, kalau gitu istighfar aja, enggak. Maksudnya, kalaupun memang tidak ada kecuali berangkat sendirian, mungkin dengan teman-teman, ya, sambil banyak istighfar saja. Ustaz, aku ini suka film Korea. Drakor. Ustaz, aku masih suka denger lantunan setan, Ustaz. Tapi jangan bermudah-mudah. Astagfirullah, ya. Jangan bermudah-mudah. Tapi masih mending daripada enggak istighfar. Astagfirullah. Tapi jangan bermudah-mudah. Nanti Allah juga bermudah-mudah. Bu, waktu istighfar yang paling bagus kapan? Waktu sahur. Wabil asharihum. Di waktu sahur mereka beristighfar. Yang ketiga yaitu perbuatan amal soleh. Ya, lihat ya dalam surat Hud ayat 114 sedikit lagi. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Tegakkanlah salat di dua waktu, di dua ujung siang dan di awal malam. Maksudnya salat 5 waktu. Lalu kata Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Perbuatan baik itu menghapuskan dosa. Ya, makanya ibu-ibu, subhanallah, siapa di antara kita yang tidak terjerumus dosa? Nah, ketika dosa, selain istighfar, gantikan dengan amal soleh. Makanya di antara sunnah ketika dosa apa? Kita sholat taubat, kita bersedekah. Ya, lihat kata Nabi, lihat contoh yang kita sering dengar. As-salawatul khamas, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, dari Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, dan dari Ramadan ke Ramadan, ya, yukaffirullahu minal khataya, itu penghapus dosa. Man shoma Ramadana, siapa yang Ramadan puasa, imanan wahtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, dihapusi dosa yang lalu. Man hajja, siapa kata Nabi yang haji, siapa yang haji, walam yarfus walam yafsuq, lalu ketika hajinya dia tidak rofas, berkata-kata kotor, melakukan perbuatan keji dan tidak melakukan kefasikan, dia keluar dari dosanya seperti keluar dari perut ibunya. Artinya perbanyaklah amal soleh. Dulu toleh, sekarang soleh. Toleh bin tolol. Dulu toleh, tidak soleh, ganti. Sebagai barternya adalah amal
amal saleh. Kemudian yang keempat, doaul mukminin. Makanya ibu-ibu, ya Allah, ibu kalau meninggal semoga nih ibu-ibu didoakan atau disolatkan oleh ratusan orang. Makanya coba jadikan sebuah cita-cita meninggalnya di kota Mekah. Disolatkannya di Masjidil Haram. Berapa yang nyolatin? Wah. Hah? Di Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Makanya kata Nabi, man istata'an yamuta bil madinah falyamut. Siapa yang bisa wafatnya di kota Madinah, wafatlah di kota Madinah. Salah satunya apa? Tapi tidak mengapa. Di negeri kita pun ya. Kata Nabi, mamin mayitin. Tidak adalah seorang mayit. Disolatkan 100 orang minimal. Kecuali Allah akan berikan syafaat mereka kepadanya. Dalam ayat yang lain, siapa seseorang yang disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, kecuali doanya dikabulkan untuk mereka. Makanya ini satu. Tapi ketika hidup pun, ibu-ibu, lihat dalam surat Al-Hasr ayat 10, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil, ya Allah ampuni kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami membawa iman. Ya, ibu-ibu, subhanallah. Pengen pahala berapa? 1 miliar? 1 juta? 1 triliun? Gampang. Kata Nabi, lihat. Siapa yang memintakan ampun untuk orang yang beriman, maka dari setiap satu yang beriman, Anda dapat 1 pahala. Makanya ada doa, jangan lupa nih setiap hari. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah muslim muslimat, mukmin mukminat, baik yang masih hidup maupun sudah wafat. Coba dihitung ada berapa? Miliaran, triliunan, miliaran minimal. Maka kata Nabi, setiap kita mendoakan satu muslim, kita dapat pahala. Artinya, artinya sering-seringlah doakan saudara kita. Apalagi 2 orang tua kita. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Karena kata Nabi, di antara ciri orang soleh, doanya kepada orang tua. Waladun salihun yad'u lahu. Anak soleh mendoakan. Ya. Taib, yang kelima sedikit lagi, yaitu amal soleh yang dihadiahkan. Nah, contoh apa, Bu? Kata Imam Syafi'i, ada 3 amal soleh yang sepakat diterima. 1, doa. Yang kedua, haji dan umrah. Ibu menghajikan ayah, ibu mengumrohkan ibu, badal. Nyampe itu pahala, penghapus dosa. Lalu apalagi? As-sadaqah, bersedekah, berinfak. Berinfak itu siapa ini? Untuk umi anak. Wakaf masjid untuk siapa? Untuk abah. Bahkan masjidnya dinamain Masjid Ummu Fulan, ibunya. Oh, mantap. Maksudnya apa? Amal soleh yang dihadiahkan. Yang dihadiahkan yang sepakat 3. 1, doa. Yang kedua apa tadi, Bu? Haji dan umrah. Yang ketiga yaitu sedekah. Adapun Al-Fatihah enggak ada dalil. Ya. Kecuali ibu ngomong gini. Ibu baca surat Al-Fatihah, ibu baca surat Al-Baqarah, lalu setelah ibu baca Quran, ibu berdoa, ya Allah, semoga bacaanku diterima di sisimu, ya Allah. Ya Allah, andai kata bacaanku diterima di sisi, ya Allah, jadikanlah ini sebagai wasilah penghapus dosa kedua orang tuaku. It's okay. Tapi kalau bilang, ya Allah, hadiahkanlah bacaan ini kepada ibuku lah. Ya, yang benar, yang boleh kita bertawasul dengan amal soleh. Salah satu amal solehnya, ibu hari ini puasa Kemis, it's okay. Pas nanti buka, ya Allah, semoga puasaku hari ini diterima, ya Allah. Andai kata diterima, ya Rabb. Salah satu doanya, ya Allah, jadikanlah sebagai wasilah, abahku diampuni di kuburan. Umi, nah gitu. Bertawasul dengan amal saleh, ya, jangan bakhil, ya. Jangan bakhil. Kemudian apalagi, Bu? Yaitu syafaat Nabi. Ya Allah, semoga kita dapat syafaat Rasulullah SAW. Ya. Makanya sering-sering juga minta syafaat kepada Allah tapi. Kemudian yang ke-7 yaitu musibah-musibah. Ibu-ibu, ya, kata Nabi SAW, ma yusibul mu'min min wasabin, wala nasabin, wala hammin, wala azin, wala ada. Tidak ada yang menimpa seorang mukmin dari wasab. Wasab itu penyakit yang terus-menerus. Wala nasabin, min wasabin, wala nasabin, dan latihan. Wala hammin, tidak ada kegundahan, wala ada penyakit apapun kecuali penghapus dosa, hatta syaukatu yashukuha, sampai satu duri yang menusuk Anda. Qadarullah, kita katakan alhamdulillah, ini penghapus dosa.
Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala dan besarnya ampunan sesuai dengan besarnya ujian. Jadi ibu-ibu mau influenza apa mau kanker? Jawab. Naam, betul. Kita tidak boleh dengan syarat kita ridha. Ya, makanya Bu, alhamdulillah yang paling tinggi apa? Kalau alhamdulillah dapat rezeki, naik gaji sih alhamdulillah ya biasa itu. Hah? Suami ngasih nafkahan bulan ini 100 juta, Masya Allah. Alhamdulillah. Itu biasa. Alhamdulillah yang paling tinggi, alhamdulillah ketika kena musibah. Alhamdulillah. Tapi jangan keras-keras, alhamdulillah suami mati, jangan. Gitu, jangan keras-keras. Itu di hati kita, alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena kita yakin bahwasanya tidak ada musibah kecuali yang menentukan yang Maha Rahim, yang Maha Adil, yang Maha Bijak, yang Maha Sayang. Dan di balik musibah, inna ma'al usri yusra. Ada hikmah dan banyak sekali hikmah. Makanya seorang mukmin memuji Allah di setiap keadaan. Kemudian yang terjadi dalam kubur, tadi itu pertanyaan, dihimpit Bu nanti anak dalam roboh. Ya Allah, semoga Allah selamatkan kita. Enggak mungkin Bu Ibu enggak dikencak di kuburan, enggak mungkin. Karena kata Nabi, ya, lau naja, andai kata apa? Andai kata selamat dari kehempitan kuburan, niscaya selamat Sa'ad bin Mu'adz. Tahu Sa'ad bin Mu'adz, seorang mujahid yang mati di perang Khandaq, terkena panah dan dia sangat soleh. Ketika meninggal bergetar arsy Allah. Ihtazzat ar-Rasul Rahman bimauti Sa'ad bin Mu'adz. Ya, yaitu bergetar Allah dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Kata Nabi, kalau andai kata himpitan kuburan bisa terhindar seorang, maka niscaya terhindar Sa'ad. Tapi Sa'ad pun tidak terhindar. Sakaratul maut Bu sama, sakaratul maut. Ya, sakarat maut itu sangat sakit. Coba Ibu cubit temannya atau cubit Ibu, sakit kan? Sakit. Kenapa? Karena di sini ada ruhnya. Bagaimana kalau ruh itu ditarik dari ujung kaki sampai dikumpulkan di sini? Ya, Nabi Musa, ya, Nabi Musa pernah mimpi bertemu dengan seseorang yang baru saja meninggal. Lalu ditanya, bagaimana kau dapatkan sakaratul maut? Dia bilang, seperti kambing dilucuti hidup-hidup. Oh, dikuliti hidup-hidup. Loh, ya. Tapi ya begitu, makanya sakaratul maut itu melotot, ya. Karena memang sak kematian. Tanpa kita tahu kapan Allah mencabut nyawa kita, sementara umur kita pun terbatas. Nas'allahu husnul khatimah. Semoga Allah anugerahkan kita husnul khatimah. Barakallahu fikum. Itu barangkali. Mohon maaf, saya izin tidak ada pertanyaan, boleh? 1, 2 boleh, silakan. Ya. Barakallahu fikum Ustaz untuk pencerahan Ya. Ustaz sedikit untuk masalah taubat Ustaz. Ada Taubat. nggak kriteria dosa yang mana yang sampai kita tuh harus melakukan taubat, terus taubatnya terus dengan sholat taubat gitu Ustaz? Baik, pertanyaan bagus. Ibu, dosa itu ada 2. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Ya. Dosa kecil sebetulnya itu otomatis terhapus dengan amalan tadi itu. Amalan soleh kita, istighfar kita, itu dosa kecil otomatis itu. Tapi jangan dianggap remeh. Karena kata ulama, la saghirata ma'al istighfar ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus. Tidaklah gunung kecuali kerikil-kerikil kecil. Jangan dianggap remeh. Banyaklah istighfar, banyaklah beramal soleh, salat 5 waktu. Itu nanti penghapus. Nah, dosa besar ini wajib taubat. Maaf ya, riba misalkan, dusta, maaf zina, durhaka maaf dengan orang tua, dengan suami, ya, dan sebagai syirik, bid'ah. Maka kita wajib tobat. Standar tobatnya tadi. Nah, kapan Ustaz sholat tobat? Nah, ini penting nih. Ada sebagian orang, maaf ya, mengamalkan sholat tobat jadi rutinitas tiap hari, tiap malam sholat tobat. Lah. Bid'ah. Ini bid'ah, tidak ada sunnah. Sholat tobat itu dilakukan ketika terjadi ada dosa yang baru. Ya. Dosa yang baru. Bukan dosa yang 5 tahun yang lalu, setahun yang lalu, bukan. Inda tajaddudi dzunub, ketika terjadi dosa yang baru. Tadi baru apa misalkan? Melakukan dosa besar, astagfirullah. Maka kita istighfar dan kita sholat tobat. 2 rakaat, siang ataupun malam.
siang ataupun malam. Dan itu tidak wajib tentunya sunnah. Naam, ada yang lain? Baik, cukup ya? Baik. Saya kembali bawa apa? Brosur pembangunan pesantren Putri ya di Pondok, monggo. Barangkali kemarin ada yang belum kebagian ya. Dan ahlan wa sahlan, termasuk Ibu Nur belum pernah ke pondok nih. Hah? Diundang. Ya. Naam, masih ada silakan. Kami di pesantren Riyadhus Shalihin dari PAUD sampai sekolah tinggi ya, dan sudah 1000 lebih santri, 1500-an ya, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Yang sekarang menjadi PR adalah pembangunan kelas dan asrama santri putri. Itu ada di situ. Tafadhol. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ya, kita tutup ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.